Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Senang sekali saya rasain dapat berjumpa kembali melalui video ini. Dan kali ini yang saya akan bagi adalah latihan soal uji pengetahuan PPG dalam jabatan tahun 2021 materi pedagogik. Dan seperti biasanya saya berpesan kepada Bapak Ibu apabila belum menekan tombol subscribe di channel ini, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya agar channel ini dapat terus berkembang dan saya akan makin termotivasi lagi untuk membuat video-video berikutnya. Kita mulai saja. Soal pertama. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media gambar, B. Media benda nyata, C. Media grafis, D. Media poster, dan E. Media cetak. Silakan Bapak Ibu jawab. Dan bisa juga Bapak Ibu stopkan dulu videonya. Dan jawaban yang benar untuk soal nomor 1 ini adalah B. Media benda nyata. Karena ini terkait dengan taraf perkembangan operasional konkret ya. Sehingga jika materi tersebut hanya disampaikan secara verbal saja, maka tidak akan efektif. Anak-anak usia ke sekolah dasar ini harus ada media benda nyatanya agar lebih efektif dalam menerima pembelajaran. Jadi bukan hanya media gambar, bukan juga media grafis, bukan poster, dan juga bukan media cetak. Jawaban yang benar adalah media benda nyata. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek A. Status sosial, B. Moral, C. Etnik, D. Minat, dan E. Motivasi. Silakan Bapak Ibu jawab, dan jawaban yang benar adalah C. Etnik, ya, etnik. Karena di sini ada kaitannya dengan menggunakan busana daerah masing-masing, ya. Mengenakan busana daerah masing-masing itu termasuk ke dalam bentuk etnik ya, bukan status sosial, bukan moral, bukan minat, dan juga bukan motivasi. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Pak Adit, seorang guru SMP X, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. Minat, B. Motivasi, C. Etnik, D. Kultural, dan E. Status sosial. Silakan Bapak Ibu jawab. Dan jawaban yang benar adalah E. Status sosial. Karena di sini kita lihat ada kondisi keluarga yang mampu, keluarga yang miskin, ada keluarga orang tua menjadi pejabat, dan ada juga sebagai buruh dan pegawai swasta. Di sini berkaitan dengan status sosial. Jadi bukan minat, bukan motivasi, bukan etnis, dan bukan kultural. Jawaban yang benar adalah status sosial. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Kemampuan awalnya, B. Motivasi belajarnya, C. Perkembangan sosialnya, D. Perkembangan emosinya, dan E. Perkembangan motoriknya. Jawaban yang benar adalah A. Kemampuan awalnya, karena di sini ada pretest. Ya, seperti yang kita tahu bahwa pretest itu untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan awal yang telah dimiliki oleh peserta didik ya. Jadi bukan motivasi belajar, bukan juga perkembangan sosial, bukan perkembangan emosi, dan juga bukan perkembangan motorik ya. Jawabannya adalah kemampuan awal, karena di sini ada pretest. Baik, kita lanjutkan soal kelima.
Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna, agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran yang dilakukan demikian karena pertimbangan A. Etnik peserta didik, B. Gaya belajar peserta didik, C. Gender peserta didik, D. Minat peserta didik, dan E. Kultural peserta didik. Silakan Bapak Ibu jawab. Boleh Bapak Ibu pauskan videonya. Dan jawaban yang benar di sini adalah D. Minat peserta didik, ya. Bukan etnik peserta didik, bukan juga gaya belajar, karena gaya belajar ini ada yang auditory, ada yang visual, ya, seperti itu. Bukan juga gender atau laki-laki perempuan, dan juga bukan kultural peserta didik. Jadi jawaban yang benar adalah minat peserta didik. Kita lanjut lagi ke soal ke-6. Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. Etnik, B. Minat, C. Gender, D. Status sosial, dan E. Kultural. Silakan Bapak Ibu jawab. Dan jawaban yang benar adalah E. Kultural. Karena di sini berkaitan dengan lagu-lagu dari asal daerah peserta didik yang berkaitan dengan kultural tentu saja. Bukan etnik, bukan minat, bukan gender, dan juga bukan status sosial. Next. Soal ke-7. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Motivasi, B. Kultural, C. Sosial, D. Status sosial, dan E. Etnik. Silakan Bapak Ibu jawab. Dan jawaban yang benar adalah A. Motivasi. Karena apa? Di sini ada kata-kata kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Jadi bukan kultural, bukan sosial, bukan status sosial, dan juga bukan etnik. Jawaban yang benar adalah motivasi. Semoga dapat dipahami. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Kochberg terdiri dari beberapa tahap. Tahap naively egoistic orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan A. Akibat perbuatan, B. Persetujuan orang lain, C. Kontrak atau imbal jasa, D. Ketertiban sosial, dan E. Hati nurani. Jawabannya adalah akibat perbuatan. A jawabannya. Karena tahap naively egoistic orientation itu tahap di mana anak menilai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh orang, ya. Jadi bukan persetujuan orang lain, bukan juga kontrak atau imbal jasa, bukan juga ketertiban sosial, dan bukan juga hati nurani. Jawabannya adalah akibat perbuatan. Di sini kata kuncinya adalah naively egoistic orientation. Next, lanjut lagi soal ke-9. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Namun kegiatan belajar selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan metode ceramah, diskusi tanya jawab, B. Menggunakan program audio dan modul, C. Menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket, D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan, dan E. Menggunakan modul dan PowerPoint. Silakan dijawab. Jawabannya adalah D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. Karena di sini ada visual, penglihatan, auditory, pendengaran, dan kinestetik atau perbuatan atau gerak, ya. Jadi jawabannya adalah D. Bukan metode ceramah tanya jawab, diskusi, bukan program audio dan modul, bukan juga komik pembelajaran buku paket, bukan juga modul dan PowerPoint. Yang benar adalah D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. Kita lanjut ke soal ke-10. Ini soal terakhir. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan A. Meronce membuat kalung, B. Menendang bola,
C. Memasang puzzle, D. Mewarnai pola, dan E. Menjiplak huruf. Jawaban yang paling benar adalah B. Menendang bola, karena menendang bola ini termasuk aspek motorik kasar, ya, aspek motorik kasar. Baik, demikian soal dan kunci jawaban beserta dengan penjelasannya. Semoga Bapak Ibu dapat memahami dalam rangka memperkaya pengetahuan dan juga latihan soal untuk persiapan uji pengetahuan PPG dalam jabatan, dan semoga Bapak Ibu semua lulus UP dengan nilai yang baik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.